Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Romli. Di video kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi perpustakaan sederhana. Ya, ini hanya perpustakaan sederhana di mana fitur-fiturnya ini Anda bisa lihat ada pencarian buku yang ditampilkan cover bukunya. Itu pun kalau di-upload sama adminnya ya cover bukunya. Kemudian di dalamnya nanti ada fitur untuk kunjungan serta untuk peminjaman dan pengembalian buku. Jadi ini fiturnya sangat sederhana sekali ya. Nah, eh, reportnya nanti diharapkan sistem ini bisa memberikan output seperti misalnya kunjungan gitu ya, berapa kunjungan nanti per bulan atau dalam periode tertentu, kemudian juga ada berapa peminjaman dan berapa buku yang belum dikembalikan. Mungkin hanya sebatas itu saja ya untuk aplikasi perpustakaan ini. Nah, tetapi aplikasi perpustakaan ini menggunakan dua teknologi ya, eh, dari sisi hardware-nya ya. Secara software, aplikasi ini dibangun dengan menggunakan CodeIgniter 3, ya, kemudian menggunakan eh, menggunakan template dari admin LTE, kemudian menggunakan Bootstrap juga pastinya. Nah, kemudian dari sisi teknologi hardware yang kita gunakan untuk pencarian buku ini, di sini Anda bisa melihat tampilan dari pencarian ya, bukan pencairan, kalau pencairan mah uang ya. Dari pencarian buku di sini, nah bisa kelihatan ini tinggal diketik saja judul bukunya atau pengarangnya. Ini tinggal cari di sini. Nah, ini biasanya tampilan ini dipakai untuk misalnya customer, untuk pembaca yang datang ke perpustakaan kemudian ingin mencari buku, ya bisa cari buku di sini. Kemudian yang keduanya, anggotanya ini menggunakan RFID ya untuk pencarian anggotanya. Jadi seperti apa nanti akan saya perlihatkan. Kita mulai pertama dari halaman pencarian ini. Jadi halaman pencarian ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini biasanya dipasangkan di halaman untuk pembaca ya yang datang ke perpustakaan ingin mencari buku, tinggal ketik saja di sini judul bukunya apa yang ingin dia cari. Misalnya di sini dia ingin mencari buku tentang ini by the way saya baru masukkan 3 buku ya. Jadi ini nanti ada 8 buku yang akan ditampilkan di halaman ini ya. Kalau misalnya bukunya ada banyak itu makanya ada fitur pencarian di sini. Misalnya saya ingin mencari cloud gitu ya. Nah, ini tinggal cari buku maka yang muncul hanya buku cloud computing. Kemudian ketika mouse diarahkan ke sini, dia muncul informasi tentang bukunya, cloud computing, Bible, edisi keberapa, ini termasuk kategori teknologi, pengarangnya, penerbitnya, ISBN, kemudian lokasi bukunya ya. Sorry. Lokasi bukunya disimpan di mana, kemudian ada stoknya juga di sini. Ini akan update ya, akan update seiring dengan apa yang admin lakukan. Nah, ini kemudian kalau misalnya kita ingin mencari yang UML misalnya, nah, dia muncul 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi ada modeling with UML, kemudian stoknya ada 25, lokasinya di A1. Ini sistem analysis and design and object oriented approach with UML. Lokasinya ada di A1, stoknya ada 20. Nah, ini untuk halaman pencarian. Kemudian untuk pengunjung, ya untuk pengunjung ini biasanya pengunjung ini tentunya si halaman ini ada satu komputer atau NAND komputer atau apapun itulah, atau N komputer atau apa gitu ya. Nah, ini ada satu yang disimpan di pintu, ya, satu yang disimpan di pintu di mana ini untuk mendeteksi siapa saja pengunjung yang masuk. Karena alur dari perpustakaan ini yang boleh meminjam hanya yang berkunjung saja. Jadi yang tidak melakukan kunjungan itu tidak bisa melakukan peminjaman. Makanya ini bisa disimpan di depan. Jadi ya ini satu komputer tidak masalah, digunakan satu komputer tidak masalah. Misalnya hanya dipakai dari sisi adminnya saja nanti itu tidak masalah. Idealnya ini dipakai 3 komputer ya, jadi ada satu komputer yang digunakan untuk melakukan
pencarian, kemudian ada satu komputer untuk kunjungan, kemudian ada satu lagi komputer untuk si admin perpustakaannya, di mana ketiga komputer ini saling terkoneksi secara jaringan ya, sehingga datanya sinkron. Nah, ini untuk untuk halaman pengunjung itu menggunakan kartu RFID seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh kartu RFID. Nah, ini contoh kartu RFID, dia menggunakan kartu RFID seperti ini. Nah, kartu RFID ini kemudian dibaca oleh readernya. Readernya sih sebetulnya umum ya. Nah, tetapi itu saya punya readernya seperti ini ya, sederhana juga readernya. Jadi nanti si kartunya itu tinggal ditempelkan ke readernya untuk kartu kunjungannya. Misalnya di sini ini saya coba ya, kita coba tap kartunya di sini. Nah, itu bisa dilihat bahwa akan muncul ya foto pengunjungnya siapa, kemudian status pembacaan kartunya di sini, status pembacaan kartunya seperti apa. Nah, kemudian ini dia masuk berkunjung pada jam berapa gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti setiap pengunjung yang masuk itu men-tap kartu RFID seperti ini ya, men-tap kartu RFID seperti ini ke aplikasi kunjungan perpustakaannya. Nah, kemudian itu dua halaman, yang pertama tadi halaman pencarian, kemudian ini adalah halaman kunjungan. Nah, selanjutnya adalah halaman untuk administratornya atau penjaga perpustakaannya. Oke, nah ini untuk perpustakaannya. Jadi di sini ada dashboardnya sederhana ya, ada 97 buku ya, 97 buku yang dimiliki, tapi bukunya ada 3 tadi ya, stoknya. Jadi 97 ini adalah jumlah total bukunya, bukan bukan jumlah judulnya. Kemudian ini ada kunjungan, tadi ada satu kali kunjungan. Ini ini akan total ya, mentotalkan eh, kunjungan yang masuk ke perpustakaan tersebut. Kemudian di sini ada peminjaman, ya ada berapa transaksi peminjaman. Nah, langsung saja kita ke master data. Jadi di sini ada data anggota seperti ini kurang lebih untuk data anggotanya, di mana data anggota ini nanti bisa dicetak juga ke Excel, PDF gitu ya, atau dicetak langsung ke printer ya untuk data anggotanya. Untuk menambahkan anggota itu seperti aplikasi pada umumnya, kita tinggal klik saja tambah anggota, kemudian di sini statusnya sebagai apa anggotanya, kemudian kelasnya. Nah, kalau misalnya dia siswa atau mahasiswa ya, ini kelasnya kelas berapa, kemudian nomor induknya, kemudian kalau misalnya dia dosen atau guru itu ada NIDN atau guru PTK ya, kemudian di sini namanya siapa, alamatnya di mana, ini alamat email, nomor handphone, dan ini nomor kartu adalah nomor kartu RFID-nya ya, nomor kartu RFID-nya. Jadi aplikasi ini, kalau Anda ingin mendapatkan aplikasi ini bisa hubungi saya, tapi ada kontrak untuk pembelian kartu RFID-nya ya. Jadi saya cuma minta fee dari kartu RFID-nya saja gitu ya. Jadi ini kartu RFID-nya tinggal di tap ya. Jadi kemudian ini untuk fotonya tinggal di browse kemudian simpan. Nah, ini juga untuk mengupdate juga bisa dilakukan di sini ya, di edit seperti ini. Nah, itu untuk data anggota. Selanjutnya untuk bukunya, ini sederhana sekali, kita cuma bagi ke dalam dua, ada kategori buku dan bukunya sendiri. Nah, kategori buku ini untuk memisahkan nantinya buku-bukunya jenisnya ada apa saja kategorinya, seperti di sini yang terlihat ada buku teks, ada buku panduan, buku pengayaan, atau teknologi dan sebagainya. Kemudian untuk bukunya sendiri, nah untuk bukunya sendiri itu untuk menambahkan buku itu kita tinggal tambah buku seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan informasi-informasi dari bukunya. Nah, ini barcode. Barcode ini nanti akan digunakan pada saat peminjaman. Jadi kalau misalnya di buku itu kan sekarang sudah ada barcode-nya ya. Jadi kalau misalnya Anda punya barcode scanner, nah ini tinggal scan saja barcode-nya di sini.
sehingga nanti pada saat peminjaman buku itu akan lebih mudah gitu ya untuk proses peminjamannya gitu ya. Kemudian di sini ISBN, ISSN, ISSN-nya, kemudian ini jenis buku yang tadi, kemudian judulnya, pengarang, edisi, seri judul, penerbit, kota, tahun, halaman, subjek, total buku, harga, lokasi, kemudian ini covernya. Nah, ini sinopsisnya ya, sinopsis dari bukunya. Nah, kemudian kita bisa simpan bukunya, kemudian nanti tersimpan di sini. Nah, untuk kunjungannya itu pengunjung ini tadi ya, halaman yang tadi. Kemudian ada pinjaman. Nah, di sini ada pinjaman. Untuk melakukan pinjaman, nah di sini halaman peminjamannya seperti ini, ya, halaman peminjamannya seperti ini. Di mana untuk anggotanya itu kita cukup men-tap kartu yang ada di RFID. Jadi kita tinggal tap saja kartunya. Nah, ini sudah muncul namanya. Jadi kita tinggal klik saja di bawah, dia muncul foto dan nama dari anggota tersebut. Kemudian untuk bukunya itu kita bisa melakukan pencarian dengan menggunakan barcode. Jadi tinggal ditempel nanti barcode-nya di sini. Kalau misalnya tidak ada barcode-nya, kita bisa langsung cari bukunya seperti ini ya. Ini ada UML misalnya yang ingin dipinjam, nah, yang mana bukunya. Nah, seperti ini dia muncul di sini. Setelah itu baru kemudian simpan. Nah, dia udah masuk ya, langsung datanya. Peminjaman tanggal 27 April hari ini, videonya direkam. Kemudian peminjamnya siapa, nomor kartunya. Nah, kalau misalnya nomor kartunya belum terdaftar, nih sebentar saya cari kartu dulu. Gimana kartunya? Nah, kalau misalnya kartunya belum terdaftar seperti ini saya punya kartu yang belum terdaftar. Ini kemudian ketika saya tap di sini, nah, silahkan isi data kunjungan terlebih dahulu, ya. Jadi kita diminta untuk mengisi data kunjungan. Nah, sementara di pengunjungnya di sini, ketika kartunya tidak dikenal, ketika kita tap, maka akan terjadi pesan error, kartu tidak terdaftar. Seperti itu ya. Jadi harus ditambahkan dulu ininya. Jadi saya akan coba di sini mengubah salah satu anggota, kita ganti nomor kartunya misalnya. Ini nomor kartunya saya ganti ya, kita tap seperti ini. Kemudian fotonya juga kita coba masukin fotonya, simpan. Nah, ini seperti ini. Kemudian kalau misalnya si ini kan belum melakukan kunjungan ya, data pengunjung di sini bisa dilihat data pengunjung. Nah, pengunjung hari ini baru 1 orang. Nah, kalau misalnya dia belum berkunjung tetapi melakukan pinjaman seperti ini, di tap di sini, nah, dia tidak akan muncul datanya. Jadi diminta untuk mengisi data kunjungan terlebih dahulu, ya. Jadi harus mengisi kunjungan terlebih dahulu ke sini. Jadi kalau misalnya ini nanti digunakan oleh satu operator saja, satu petugas perpustakaan, jadi dia standby 2 halaman ini. Ya, dia standby 2 halaman ini. Ya, kalau misalnya mau standby dengan halaman pencarian bukunya juga bisa, ya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke perpustakaan, dia minta kartunya, kemudian di-tap-kan di sini di halaman ini, kemudian di-tap-kan seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya dia bertanya mau pinjam buku apa, maka admin mencarinya di sini, gitu ya, carinya di sini. Nah, ketika dia selesai cari-cari buku, kembali kemudian ke petugas perpustakaan mau melakukan pinjaman, dia bisa lakukan pinjaman di halaman ini seperti ini. Kita arahkan dulu, guys. Nah, ini gimana kalau misalnya dia sudah minjam terus mau pinjam buku lagi? Nah, masih bisa ya. Jadi anggota perpustakaan itu bisa meminjam buku lebih dari satu, ya, bisa meminjam buku lebih dari satu. Nah, berapa batas maksimal peminjaman bukunya? Kita coba cek saja. Ini kita tap, ya. Kemudian cari judul bukunya misalnya. Nah, kemudian kita coba pinjam lagi bukunya.
Nah, jadi bisa bisa terus-terusan ya. Nah, ini bisa dibatasi berapa peminjamannya itu nanti tergantung ke eh, sekolah ya, aturannya seperti apa. Kalau misalnya mau di otomatisasi by system itu nanti silahkan hubungi saja yang tentunya eh, ada ininya ya, ada ketentuan lain lagi gitu ya. Sementara untuk di aplikasinya sendiri seperti ini. Tuh, nah, kemudian kalau misalnya yang si anggota lain ingin minjam ya sama prosesnya, tinggal di tap saja ke sini. Ini muncul namanya, kita tinggal klik kemudian pilih bukunya. Misalnya dipinjam buku UML, di save. Nah, di sini bisa dilihat buku UML itu dipinjam yang ini ya, sistem analisis design and object itu disimpan 3, ya, simpan 3. Nah, di sini ini stok lamanya itu kan masih 19. Ketika ini kita refresh, nah, stoknya akan berkurang jadi 17 ya. Jadi stok di sini akan mengikuti mengikuti jumlah buku yang dipinjam. Nah, itu untuk peminjamannya. Kemudian untuk pengembaliannya itu kita tinggal masuk ke sini. Nah, pengembaliannya itu simpel. Jadi kita tinggal masuk ke sini, ke cari di sini, kemudian tap saja kartu eh, anggota perpustakaannya ya. Kita tinggal tap kartu anggota perpustakaannya. Nah, kemudian kita pilih opsi kembalikan. Seperti ini. Ya, kembalikan, ya, selesai. Untuk buku yang tadi kita bisa tap juga di sini. Nah, dia mudah muncul siapa saja, nah, apa saja buku yang dipinjam, misalnya mau dikembalikan ya tinggal dikembalikan seperti ini. Dan ini ada tanggal pinjamnya sekian, pengembalian seharusnya tanggal berapa. Nah, ini nanti bisa disesuaikan eh, dengan permintaan Anda ya, mau berapa lama peminjamannya. Ini defaultnya 3 hari ya. Penyesuaiannya ini nanti bisa langsung hubungi saya. Kalau untuk penyesuaian ini itu tidak dikenakan biaya ya. Tinggal save aja. Kemudian laporannya seperti apa? Nah, laporannya di sini ada koleksi bukunya tentunya. Ini berdasarkan kategori. Ini berdasarkan kategori teknologi, ada 3 judul, kemudian sebanyak 97 lembar seperti ini ya. Nah, ini kasusnya. Contohnya. Nah, ini judulnya, kemudian pengarangnya, penerbit, tahun, totalnya kita punya 20 buku, dipinjam 1, sisa 19. Jadi ini akan update terus ya posisi stok dari si bukunya itu sendiri. Nah, itu untuk laporan daftar koleksi bukunya. Kemudian untuk data pengunjungnya itu kita bisa set tanggalnya mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa gitu ya. Kalau misalnya ini saya pengen melihat misalnya kunjungan bulan Maret, itu kita tinggal bisa pilih di sini tanggal 1, kemudian di sininya tanggal 31 Maret, kemudian pilih tampilkan. Tidak ada pengunjung ya karena ini hanya baru hari ini tadi kita coba. Misalnya kita di bulan April, ini tampilkan, nah muncul kunjungan bulan April ya, jam kunjungannya jam berapa, tanggalnya tanggal berapa. Kemudian untuk data pinjamannya sama, ini tinggal pilih periodenya, ini akan muncul seperti ini dengan tanggal kembalinya. Nah, kalau misalnya belum dikembalikan maka tanggal ini tulisannya adalah belum kembali gitu ya. Kalau misalnya terlewat di batas waktunya itu akan ada tulisan di sini terlewat. Nah, itu saja mungkin aplikasi perpustakaan yang ingin saya perkenalkan kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya berminat dengan aplikasi ini, silakan hubungi saya. Nomor ada di deskripsi. Ya. Nah, ini kalau misalnya Anda sudah punya kartu RFID ini, Anda tinggal yang pesan ke saya itu Anda tinggal minta ke saya saja aplikasinya, insya Allah akan saya berikan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang belum memiliki kartu RFID seperti ini ada banyak juga sebetulnya seperti ini ya. Ini contoh-contohnya, kemudian ada juga yang jadi ini kartunya semacam kartu siswa biasa. Ini contohnya, oh ada di tempat yang lain ternyata, saya harus cari dulu ya. Tuh. Jadi ini desainnya terserah ya, suka-suka Anda desainnya seperti apa. Nanti tinggal dikirim saja ke saya format desainnya seperti apa.
kemudian nanti saya cetak di sini. Itu harganya mulai dari ketika video ini tayang, dibuat ya, ketika video ini dibuat 27 April 2010, itu harganya mulai dari 8 sampai 10.000. Transaksinya dilakukan melalui Tokopedia, linknya saya sampaikan di deskripsi di bawah gitu ya. Nah, 8 sampai 10.000 itu tergantung jumlah pesanan kartunya. Itu aja mungkin informasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.